Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia dari STKIP Muhammadiyah Oku Timur, Prodi PGSD. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa dulu anak-anak. Berdoa selesai. Nah, kita hari ini akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, kita belajar sebelum kita masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang masih ingat nggak pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Kita kemarin belajar tentang pengelompokan hewan berdasarkan rantai makanannya. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, hewan pemakan sayuran disebut hewan herbivora. Dan yang kedua, hewan pemakan daging disebut hewan karnivora. Dan yang terakhir, hewan pemakan segala disebut hewan omnivora. Ya, betul sekali. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 2. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tentang tahap-tahap siklus air, dan yang kedua, siswa mampu membuat bagan tentang tahap-tahap siklus air. Nah, di sini Ibu ada gambar tentang tahap-tahap siklus air. Nah, ada yang tahu siklus air itu apa? Ya, apa itu? Nah, siklus air adalah perputaran siklus air yang dari bumi ke atmosfer kemudian kembali lagi ke bumi. Nah, di sini ada berapa tahap? Ada 5 tahap siklus air. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses di mana air yang ada di laut, di rawa, di sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Nah, dalam hal ini, air diubah menjadi uap atau gas yang sehingga bisa naik ke atmosfer. Sedangkan yang kedua ada transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi, tetapi proses ini penguapan terjadi pada jaringan makhluk hidup saja seperti tumbuh-tumbuhan. Kemudian tahap yang ketiga ada kondensasi. Kondensasi adalah proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal menjadi sebuah awan. Dan yang keempat ada presipitasi. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di atas awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai air hujan, salju, dan juga hujan es. Nah, yang terakhir ada infiltrasi, yang mana proses meresapnya air ke dalam tanah. Nah, sudah pada paham belum tentang materi pada pagi hari ini? Coba, ada yang udah paham atau ada yang belum? Nah, ternyata udah paham semua. Kalau gitu, Ibu ada tugas untuk kalian kerjain di rumah. Ada 3 soal, Ibu diktekan ya. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan siklus air? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan infiltrasi? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan kondensasi? Nah, karena soalnya udah Ibu diktekan dan kalian sudah lulus, Ibu akan sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang tahap-tahap siklus air, yang mana ada 5 tahap. Yang pertama ada evaporasi, yang kedua ada transpirasi, yang ketiga ada kondensasi, yang keempat ada vertisipasi, dan yang terakhir ada infiltrasi. Baiklah, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa, dimulai. Selesai. Oke,
Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.